saya dari kelas 10 D IPS 2 SMA Negeri 11. Berdirinya saya di sini ini mempresentasikan tugas produk ekonomi pertama saya, yaitu membahas soal SBMPTN. Di sini ada 2 soal SBMPTN yang akan saya bahas. Pertanyaan pertama, bila nilai tukar mulanya US dollar 1,00 sama dengan rupiah 10.000, kemudian meningkat menjadi US dollar 1,00 sama dengan 12.200.000, neraca perdagangan Indonesia akan menjadi surplus, sebab depresiasi nilai rupiah terhadap US dollar akan berdampak pada ekspor dan impor. Pada ekspor Indonesia meningkat dan impornya turun. Jadi soal pertanyaan pertama ini bergaya dan model gayanya adalah sebab. Ada pernyataan dan ada alasan. Pilihan gandanya A. Jika pertanyaan benar, alasan benar, dan keduanya saling menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang B. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak saling menunjukkan hubungan akibat. Yang C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. Yang B. Jika pernyataan salah dan alasan benar. Dan yang terakhir E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Di sini saya sudah menemukan jawabannya, yaitu A. Jika pernyataan benar dan alasan benar dan keduanya saling menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi dalam pertanyaan ekonomi nomor 1 ini, pernyataan dan alasannya saling menunjukkan akibat. Sebab pernyataannya benar bila nilai tukar mulanya US dollar 1,00 sama dengan rupiah 10.000, kemudian meningkat menjadi US dollar 1,00 sama dengan 12.200.000. Artinya mata uang terdepresiasi karena daya beli rupiah terhadap dolar US menurun. Masyarakat itu harus mengeluarkan uang banyak, harus mengeluarkan lebih banyak uang rupiah hanya untuk mendapatkan $1. Jadi uang $1 dengan 1 rupiah Indonesia itu sangat beda jauh. Kalau kita, masyarakat Indonesia, ingin mempunyai uang $1, kita harus lebih banyak mengeluarkan uang rupiah. Dan alasan benar, sebab depresiasi nilai rupiah terhadap US akan berdampak pada ekspor Indonesia meningkat dan impornya turun. Nah, ketika ekspor Indonesia meningkat, maka akan meningkatkan devisa negara, yang masuk dampaknya adalah meningkatkan neraca perdagangan Indonesia, sehingga neraca perdagangan Indonesia akan menjadi surplus. Karena keduanya saling menunjukkan sebab akibat, alasan dan pernyataannya sama-sama benar, jadi jawabannya tepat ada pada A. Oke, lanjut ke soal SBMPTN kedua. Berikut ini merupakan pelaku ekonomi dalam model arus melingkar kegiatan ekonomi, kecuali. Pilihan gandanya ada A. Rumah tangga, B. Perusahaan, C. Pasar, D. Masyarakat luar negeri, dan yang terakhir ada pemerintah. Pada pertanyaan SBMPTN ekonomi yang kedua ini ditanyakan perkecualian. Jadi yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk dalam model arus melingkar. Diagram aliran melingkar adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik antar pelaku ekonomi. Nah, dalam diagram tersebut, pelaku ekonomi saling terhubung melalui transaksi barang dan jasa, yang dimana transaksi barang dan jasa itu dimediasi oleh arus balik pembayaran. Berikut ini merupakan perilaku ekonomi dalam diagram aliran melingkar. Yang pertama ada rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi, pelaku kegiatan ekonomi ini menjadi penyedia faktor-faktor produksi untuk pelaku kegiatan ekonomi lainnya. Yang kedua ada rumah tangga produsen. Yang ketiga ada rumah tangga pemerintah. Yang keempat ada rumah tangga masyarakat luar negeri. Jadi di sini jawaban yang tepat ada pada C, yaitu pasar. Karena pada pertanyaan SBMPTN kedua ini
ditanyakan pelaku ekonomi dalam model arus melingkar kegiatan ekonomi itu apa? Kecuali, jadi yang termasuk itu cuma rumah tangga, perusahaan, masyarakat luar negeri, pemerintah. Yang tidak masuk dalam pelaku ekonomi dalam model arus melingkar itu terdapat pada pasar. Jadi pasar bukan merupakan pelaku ekonomi dalam model arus melingkar. Mungkin cukup sekian presentasi tugas produk pertama ekonomi saya ya, membahas soal SBMPTN. Semoga bisa membantu dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.